lakukan kepada budak-budaknya. Wa yahtifu, kemudian dia berkata, faqala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada dia, mengingatkan dia, ama taqra'u kitab Allah? Tidakkah kau baca firman Allah, wahai fulan? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, perhatikan hadis ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, atau Aisyah berkata, perhatikan, anna rajulan qa'ada baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, innali mamlukain. Ya Rasulullah, saya punya 2 budak. Yukadzibunani, mereka sering membohongi saya. Wa yakhununani, mereka sering berkhianat kepada saya. Budak-budak dimiliki. Tapi mereka 2 budak ini suka atau saya punya budak-budak, bukan 2 budak. Innali mamlukin. Saya memiliki budak-budak. Banyak, lebih dari 2. Budak-budak tersebut sering membohongi saya. Wa yakhununani, sering berkhianat kepada saya. Wa ya'sunani, dan mereka sering membangkang perintah saya. Tapi saya balas juga ya Rasulullah. Wa ashtumuhum, tapi saya mencaci maki mereka. Wa adribuhum, dan saya mukul mereka. Fa kaifa ana minhum, bagaimana kondisi saya dibanding mereka ya Rasulullah? Ini budak-budak menjengkelkan. Ya, bohongin, khianat, tukang bangkang, tapi saya balas, saya caci maki mereka, ashtumuhum, dan saya mukul mereka. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Akan dihisab masing-masing. Ada sidangnya sendiri. Dihitung pengkhianatan mereka kepadamu akan dihitung oleh Allah. Pembangkangan mereka kepadamu, kedustaan mereka kepadamu, semua akan dihitung. Tapi ingat, wa iqabuka iyam. Demikian juga balasanmu kepada mereka, caci makimu dan pukulanmu kepada mereka juga akan dihitung sendiri-sendiri. Kemudian kata Nabi, fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Kalau ternyata cacianmu dan pukulanmu kepada mereka senilai dengan kezaliman mereka, senilai dengan kedustaan mereka, pengkhianatan mereka, pembangkangan mereka, maka selesai, kafaf, selesai, impas. La laka wala alaik. Tidak akan kau dapat untung dan kau tidak rugi, impas. Tetapi ingat, wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan laka. Kalau ternyata hukumanmu kepada mereka, cacianmu kepada mereka dan pukulanmu kepada mereka ternyata kezalimannya lebih sedikit nilainya daripada apa yang mereka lakukan, maka kau beruntung ketika itu, ya. Maka mereka akan menanggung dosa-dosamu atau mereka akan mentransfer kebaikan kepadamu. Tapi jika sebaliknya, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dhunubihim. Tapi ternyata kalau cacianmu dan hukumanmu kepada mereka lebih berat daripada apa yang mereka lakukan kepadamu, uqtussalahum minkal fadl, maka kau akan dikisos untuk mereka. Subhanallah. Dia tidak menunggu akan hal ini yang bertanya tersebut. Ya. Karena namanya budak, dia miliki. Mau dipikir melakukan apa saja selesai. Tidak. Ada kisos antara seorang dengan budaknya. Fatanahar rajulu, maka dia pun menjauh dari Nabi SAW. Faja'ala yabki, dia pun menangis. Menyesal apa yang telah dia lakukan kepada budak-budaknya. Wa yahtifu, kemudian dia berkata, faqala ya Rasulullah, dia berkata ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada dia, mengingatkan dia, ama taqra'u kitab Allah? Tidakkah kau baca firman Allah, wahai fulan? Wa nadha'ul mawazina al-qista li yaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ayat dalam Al-Qur'an. Kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat kelak, maka tidak satu jiwa pun yang akan dizalimi. Apapun yang dilakukan meskipun hanya sebesar biji sawi akan dihadirkan pada hari kiamat untuk ditimbang. Faqala rajulu, maka laki-laki tersebut yang menangis berkata, wallahi ya Rasulullah, ma ajidu li wa lahum syai'an khairan min mufaraqatihim. Aku tidak mendapati kondisi yang terbaik antara aku dengan mereka kecuali aku berpisah dari mereka. Ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Aku saksikan kepada engkau ya Rasulullah, semua budak-budakku aku bebaskan. Dia takut. Ini menjadi perhatian bagi kita, ya. Mungkin kita punya pembantu yang menjengkelkan, mungkin kita punya pegawai yang menjengkelkan, dia zalim sama kita, tapi kita lebih zalim kepada dia daripada dia zalim kepada kita, ya. Maka seorang waspada, ya. Seorang waspada.
Dan ini juga mengisyaratkan bahwasanya seorang yang dizalimi bisa berbalik menjadi menzalimi. Perhatian, ingat ya. Yang zalim, yang dizalimi bisa berbalik menjadi menzalimi. Menjadi yang menzalimi. Dan ini Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Innahu la yuhibbudz zalimin. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ini tiga model manusia dalam menghadapi ketika dia dizalimi. Wa jazaa'u sayyi'atin mithlah. Balasan keburukan atau kezaliman adalah kezaliman yang semisalnya. Atau keburukan yang semisalnya. Yang semisalnya. Boleh. Ya. Faman afa wa aslaha, siapa yang maafkan maka pahalanya di sisi Allah. Siapa yang memaafkan orang yang menzaliminya, maka pahalanya di sisi Allah. Di sisi Allah. Kemudian yang terakhir kata Allah, innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Ayat ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya kalau kita dizalimi ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Perhatikan. 3 hal. Yang pertama, kita membalas. Ini kemungkinan pertama. Tapi membalas dengan semisalnya. Kemudian kedua, kita memaafkan. Kemudian ketiga, kita membalas lebih. Membalas lebih. Membalas semisal. Membalas setimpal. Nah, yang jadi masalah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membalas setimpal ini bukan perkara yang mudah, ya. Ini sulit membalas setimpal. Allah berfirman, "Fa in aqabtum fa'aqibu wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih." Kalau kalian ingin balas, silakan balas sebagaimana kalian itu, enggak ada masalah. Misalnya ada orang bilang kita, mohon maaf, bilang kita misalnya anjing, kita bilang kamu juga anjing, enggak apa-apa, kita enggak dapat dosa. Dosa semua buat dia. Kalau kita bisa balas semisalnya. Dia yang mulai. Dia mukul kita sekali pukul, kita pukulnya sekali pukul juga sama. Balas, enggak ada masalah. Ini boleh. Tapi siapa manusia yang bisa membalas dengan kadar yang sama? Sulit. Tapi kalau kamu balas, silakan. Kebanyakan manusia kalau sudah membalas lebih daripada itu. Betapa orang sering mengatakan, saya ini orang baik. Tapi kalau kamu tidak baik sama saya akan balas lebih daripada yang kau lakukan. Banyak orang mengatakan demikian dan dia bangga dengan hal tersebut. Ketika dia membalas tidak setimpal, berubahlah dia menjadi zalim. Ya. Jika tidak setimpal, dia menjadi zalim. Ya, ini jadi masalah tadi. Dari dizalimi menjadi menzalimi. Ini yang masalah di sini. Dari zalimi menjadi menzalimi. Ya. Tadi misalnya ada orang bilang kita anjing kamu, kita bilang kamu anjing rabies. Ini tidak boleh. Anjing rabies berarti tambahan lebih parah, balasnya lebih parah. Nah, saat itu kita menzalimi. Anjing selesai rabiesnya ini kita jadi masalah. Dia bisa tuntut kita pada hari kiamat kelak. Makanya yang paling bagus kata para ulama, ya sudah maafkan aja, selesai urusan. Kamu tidur tenang, kamu maafkan. Ini yang paling bagus. Selesai. Maafkan. Ya. Namun tidak semua manusia mudah maafkan. Dia ingin orang yang menzalimi dia tersakiti di dunia. Baru dia puas. Dia puas. Ya. Tapi kalau kita bicara akhirat, sudahlah maafkan aja. Pahala kita lebih besar di akhirat kelak. Ya. Makanya Allah berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin." Kalau kalian balas maka balaslah dengan setimpal, tapi kalau kalian bersabar itu lebih baik. Itu lebih baik.